Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anak hebat semuanya. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang perkembangbiakan hewan secara ovipar dan vivipar dan juga menentukan ide pokok pada suatu paragraf. Tentunya kalian sudah tahu apa itu ovipar dan vivipar. Ovipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur, sedangkan vivipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan. Makhluk hidup berkembang biak dengan tujuan untuk melestarikan keturunannya agar tidak punah. Pada pembuatan video kali ini, alat dan bahan yang digunakan adalah gunting, penggaris, kemudian gambar hewan. Ini di sini gambar hewan yang udah saya gunting. Kemudian juga ada yang namanya kartu paragraf. Di sini ini kartu paragraf. Kemudian ada juga kartu ide pokok di sini. Nah, kemudian selain itu juga menggunakan lem yang nantinya digunakan untuk menempel gambar. Selain lem juga diperlukan kertas asturo, di mana kertas asturo itu adalah digunakan sebagai tempat untuk menempelkan gambar hewan, juga kemudian kartu paragraf dan juga kartu ide pokok. Nah, pertama-tama yang kita lakukan adalah menggunting. Nih. Kebetulan sudah banyak gambar yang saya gunting. Nah, di sini saya akan menggunting tentang perkembangbiakan hewan secara ovipar dan vivipar. Nih, perhatikan cara menggunting supaya rapi. Nih, kita gunting dengan cara pelan-pelan supaya menghasilkan gambar yang bagus dan rapi. Ini kita gunting, udah dapat satu. Kemudian kita juga menggunting mana yang namanya ovipar dan vivipar. Kita gunting dulu. Nih kebetulan udah saya gunting dua-duanya. Nah, kita kumpulkan dulu beberapa guntingan gambar itu. Nih. Setelah itu kita juga memerlukan beberapa gambar hewan. Nih, di sini udah saya gunting, ada gambar sapi, ada gambar cicak, ada gambar bebek, kemudian ada gambar kucing, gambar burung puyuh, gambar ayam, gambar kupu-kupu, dan juga ada gambar ikan. Nih, gambar ikan. Nah, gambar-gambar ini semuanya udah digunting. Nanti tinggal kita tempel berdasarkan pengelompokan hewan secara ovipar dan vivipar. Sekarang kita rapikan dulu tempatnya. Yang pertama, sekarang kita akan mengelem atau menempel
tulisan yang berbunyi perkembangbiakan hewan secara ovipar dan vivipar. Nih, kita lem dulu ya. Sedikit saja kita lemnya. Setelah itu kita tempelkan. Pelan-pelan kita tempelkan supaya rapi. Nah, di sini bunyinya perkembangbiakan hewan secara ovipar dan vivipar. Setelah itu kita mencari perkembangbiakan hewan secara ovipar. Nah, ini juga kita kasih lem dulu. Setelah kita kasih lem, kita tempelkan juga gambar ini. Nih, di sini gambarnya. Tulisan ovipar atau bertelur. Kemudian kita ambil lagi yaitu yang vivipar. Kita lem juga viviparnya. Kita lem menggunakan tangan ya, biar cepat. Nih. Kita tempelkan juga di sini. Kita tempel pelan-pelan supaya rapi. Nah, sekarang kita tinggal mencari hewan yang mana yang termasuk dalam kelompok ovipar atau hewan yang bertelur. Nah, salah satu ciri hewan yang bertelur atau berkembang biak dengan cara bertelur adalah tidak memiliki daun telinga. Nih, contohnya burung puyuh. Burung puyuh adalah salah satu hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur, dengan salah satu ciri-cirinya adalah tidak memiliki daun telinga. Nih, kita tempel burung puyuh. Di sini. Kita rapikan dulu. Nah, sini. Kemudian kita cari lagi hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Nih, ikan. Ikan juga termasuk salah satu hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan juga tidak mempunyai daun telinga. Kita lem lagi. Kemudian kita tempelkan lagi pelan-pelan supaya rapi. Nih. Udah ada 2 gambar hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, di sini saya juga mempunyai gambar kupu-kupu. Kupu-kupu ini berkembang biak juga dengan cara bertelur. Nih. Sekarang kita kasih lem lagi. Kita tempelkan lagi. Nah, di sini kita sudah mendapatkan 3 contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur, dengan salah satu cirinya yaitu tidak memiliki daun telinga. Hewan-hewan itu diantaranya ada burung puyuh, ada ikan, dan juga kupu-kupu. Nah, sekarang kita beralih ke hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan memiliki ciri-ciri diantaranya memiliki daun telinga, memiliki kelenjar susu, kemudian mengalami masa mengandung, kemudian juga menyusui anaknya, dan tubuhnya dipenuhi dengan rambut. Nah, ini contohnya sapi. Oke, sekarang sapinya kita tempel kasih lem dulu. Setelah itu kita tempel masukkan ke dalam kelompok hewan yang berkembang biak dengan cara
melahirkan atau beranak, atau disebut dengan vivipar. Nah, selain sapi, di sini saya juga mempunyai gambar kucing. Tentu kalian tidak asing lagi dengan yang namanya kucing. Bahkan kucing banyak dijadikan sebagai bahan peliharaan di rumah-rumah, bahkan dijadikan sebagai teman di rumah oleh sebagian orang. Nah, si kucing ini juga memiliki ciri-ciri, yaitu memiliki daun telinga, memiliki kelenjar susu, mengalami masa mengandung, dan juga menyusui anaknya. Maka kucing juga dikatakan sebagai hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Nih, kita kasih lem lagi. Setelah kita dapatkan gambar sapi dan gambar kucing, di sini saya juga mempunyai gambar domba, di mana domba juga memiliki ciri-ciri mempunyai daun telinga, memiliki kelenjar susu, mengalami masa mengandung, dan juga menyusui anaknya. Nah, berarti domba juga termasuk hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan atau vivipar. Ini kita tempel lagi, ini gambar dombanya. Ini di sini udah ada. Jadi di sini udah ditemukan bahwa di pengelompokan hewan secara ovipar dan vivipar. Di sini sudah kita dapatkan 3 buah hewan atau 3 ekor hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur, yaitu burung puyuh, ikan, dan kupu-kupu. Sedangkan vivipar di sini sudah ada 3 hewan, yaitu sapi, kucing, dan domba. Sekarang di sini kita juga akan menentukan ide pokok dari suatu paragraf. Di sini saya akan tunjukkan dulu kartu paragrafnya. Nah, tadi kartu paragraf ini. Di sini ada 2 buah kartu paragraf. Nah, di sini judulnya adalah menentukan ide pokok dalam paragraf. Nih, sekarang kita lem dulu. Kemudian kita tempelkan. Nah, setelah kita tempelkan ide pokoknya, sekarang kita mencari kartu paragraf. Nih, di sini sudah saya siapkan kartu paragraf, ada 2. Nih, yang pertama, Ana memiliki seekor kelinci yang diberi nama Cinta. Ia adalah kelinci Persia yang diberi oleh pamannya karena Ana menjadi juara kelas. Paman memberi kelinci beserta kandang dan makanannya, serta menyuruh untuk merawat dengan baik. Cinta memiliki bulu berwarna putih halus dan lembut. Daun telinganya sangat panjang. Cinta mempunyai mata biru kecoklatan. Nah, ini sekarang kartu paragraf ini kita lem dulu. Kemudian kita tempelkan. Nah, di sini kita tempelkan paragrafnya.
Nah, satunya lagi yang di kartu paragraf yaitu sapi adalah hewan yang mempunyai ciri fisik antara lain warna kulit putih dengan bentol-bentol hitam pada seluruh tubuh. Hewan ini berkembang biak dengan cara melahirkan. Selain itu, sapi juga menghasilkan susu berkualitas yang dapat kita nikmati. Makanan favorit sapi adalah rumput hijau yang segar. Hewan besar dan lucu itu biasanya dipelihara oleh peternak di desa. Nah, ini kartu paragrafnya. Kita kasih lem lagi. Kemudian kita tempelkan lagi nih di sini. Oke. Nah, sekarang di sini kita akan menentukan ide pokok dalam suatu paragraf. Nah, bagaimana cara menentukan ide pokok? Ide pokok suatu paragraf itu bisa ditemukan biasanya pada kalimat awal paragraf atau kalimat di tengah paragraf atau juga kalimat di akhir paragraf. Sekarang kita cari kartu paragrafnya. Nah, di sini udah saya sediakan kartu paragrafnya. Ana memiliki seekor kelinci yang diberi nama Cinta. Ia adalah kelinci Persia yang diberi oleh pamannya karena Ana menjadi juara kelas. Paman memberi kelinci berserta kandang dan makanannya serta menyuruh untuk merawat dengan baik. Cinta memiliki bulu berwarna putih halus dan lembut. Daun telinganya sangat panjang. Cinta mempunyai mata biru kecoklatan. Nah, selain kita juga mengetahui bahwa ide pokok itu berada pada awal kalimat biasanya, di sini juga kita perlu membaca secara berulang-ulang supaya bisa mendapatkan ide pokok yang tepat. Nah, di situ. Nah, kita rapiin dulu. Ketika kita cuma membaca sekali, belum tentu kita bisa menentukan mana ide pokok yang benar seperti itu. Nah, ini kita lem dulu. Kemudian satunya lagi, paragraf satunya lagi adalah sapi adalah hewan yang mempunyai ciri fisik antara lain warna kulit putih dengan bentol-bentol hitam pada seluruh tubuh. Hewan ini berkembang biak dengan cara melahirkan. Selain itu, sapi juga menghasilkan susu berkualitas yang dapat kita nikmati. Makanan favorit sapi adalah rumput hijau yang segar. Hewan besar dan lucu itu biasanya dipelihara oleh peternak di desa. Nah, dari kartu paragraf tadi dapat disimpulkan bahwa ide pokok dari kartu paragraf di atas adalah sapi adalah hewan yang mempunyai ciri fisik antara lain warna kulit putih dengan bentol-bentol hitam pada seluruh tubuh. Nah, kalimat setelahnya itu dikatakan sebagai kalimat penjelas. Nah, ini kita tempelkan di sini.
Nah, ternyata garis penghubungnya belum dibuat. Nah, sekarang kita buat dulu garis penghubungnya. Kita cari spidolnya dulu. Kita buka spidolnya dulu. Kemudian kita kasih garis penghubung di sini. Nah, selesai deh sekarang. Tinggal kita rapiin lagi. Dirapiin yang belum rapi. Kemudian kita pasang yang namanya LKPD-nya. Seperti satunya ini. Kita cari dulu. Pada video pembelajaran ini, muatan pelajarannya adalah bahasa Indonesia dan IPA. Di mana bahasa Indonesianya tentang ide pokok, sedangkan IPA-nya tentang perkembangbiakan hewan secara ovipar dan vivipar. Gimana anak-anak hebat? Ternyata belajar itu menyenangkan, bukan? Nah, udah jadi dong sekarang. Nih, perkembangbiakan hewan secara ovipar dan vivipar. Nah, sekarang di sini kita sudah tahu bahwa perkembangbiakan secara ovipar dan vivipar memiliki perbedaan, di mana ovipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur, sementara vivipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan. Beberapa contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar diantaranya ada burung puyuh, ikan, dan kupu-kupu. Sedangkan pada vivipar atau hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan, di antara contohnya adalah sapi, kucing, dan domba. Kemudian untuk menentukan ide pokok, di sini kita harus tahu dulu bagaimana cara menentukan ide pokok. Menentukan ide pokok dengan cara kita baca berulang-ulang supaya kita bisa memahami apa yang ada dalam paragraf tersebut. Nah, ide pokok itu biasanya ditemukan di awal kalimat pada suatu paragraf, bisa di tengah kalimat suatu paragraf, atau juga bisa kalimat di akhir paragraf. Nah, ini tadi video pembelajaran tentang perkembangbiakan hewan. Semoga kalian paham dengan contoh-contoh seperti ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.